Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Halo, selamat. Malam. Kemarin kita sudah belajar Malam. pemrograman Java ya. Ya kan? Kemarin kita sudah mengenal yang namanya OOP kan, ya kan? OOP. Ya kan? Benar kan? OOP kan? Kemarin kan OOP. Sekarang kita ke praktikum ya. Iya, Pak. Praktikum. Kalian sudah buka Bluji kalian? Silahkan yang bawa laptop, Bluji-nya dibuka dulu. Sekarang saya terangkan. Dan saya ingatkan lagi, nanti jangan lupa untuk absensi. Jadi nanti videonya tak unggah di Siakat. Silakan nanti dikomentari sama diklik videonya. Karena kalau nggak diklik videonya kadang nggak mau terekam absensinya. Udah dibuka Bluji-nya semua? Halo? Udah dibuka belum? Bluji udah dibuka? Bentar lagi proses, Pak. Siap. Bluji kalian buka, karena kemarin sudah saya kasih kan. Nah, dibuka dulu Bluji-nya. Saya juga buka Bluji. Iya. Ya udah. Untuk tampilan Bluji, ya kan, nanti akan seperti ini, ya kan. Udah. Kelihatan ya tampilan Bluji-nya ya, ya kan. Paham ya? Kelihatan ya. Nah, di Bluji nanti itu ada project, tool, view. Sebelum Meet kemarin sudah pernah belajar Bluji ya? Sudah praktek Bluji belum? Halo? Bikin dikit yang mahasiswa itu tuh, Pak. Iya, mahasiswa. Udah ya? Iya. Kok mahasiswa toh yang Halo Java itu loh? Yang publik, kelas, Halo Java belum? Iya, Halo Java. Halo Java udah toh? Komentarnya sudah toh? Ya kan? Halo Java. Sudah belum? Bentar. Mana? Kemarin udah toh? Yang Hello Java udah belum? Atau tak jelaskan lagi aja? Tak jelaskan lagi aja ya. Kita ulangi lagi ya. Iya, Pak, jelaskan lagi. Tak jelaskan lagi. Jadi kita akan belajar pemrograman Java, ya kan? Jadi Java itu ada beberapa software yang perlu diinstal nantinya, ya kan? Yang pertama itu bisa pakai JTK. JTK adalah Java Developer Kit, ya kan? Lalu ada JRE, Java Runtime Environment.
lalu sama Buji, ya kan? Yang kita gunakan ini Buji. Nah, di dalam pemrograman Java yang perlu diperhatikan itu ada 3, sama. Ketika kita membuat sebuah algoritma, kemarin kan kita sudah belajar algoritma nih, ya kan? Yang perlu ada pada algoritma itu harus terdiri dari apa sih? 3 unsur. Apa kemarin? Input, proses, output. Ya kan? Ada inputan dulu, berarti ada database atau big data, ya kan? Ya kan? Lalu diproses menggunakan algoritma, ya kan? Sehingga akan mengeluarkan outputnya entah itu nanti sebuah informasi prediksi, ya kan? Informasi pengelompokan, informasi untuk mencari nilai ketidakpastian atau selainnya, ya kan? Nah, tapi kalau di Java sama, masih pakai 3 ya unsur, ya kan? Atau 3 fase, ya kan? Yang pertama itu wrap, ya kan? Lalu ada compile sama run, ya. Nah, wrap itu digunakan untuk apa sih? Ya. Wrap itu digunakan untuk menulis sebuah kode pemrograman yang menggunakan text editor, ya kan? Seperti Notepad, ya kan? Atau menggunakan ini yang kalian ada tampilan pada layar desktop, ya kan? Jadi kalian bisa lihat layar desktop kalian, ya kan? Nah, ini termasuk text editor, ya kan? Nah, text editor gunanya untuk apa? Yaitu tadi untuk menuliskan, ya kan, kode pemrograman. Lalu yang kedua compile, ya kan? Nah, kalian kemarin setiap membuat pasti nanti akan compile. Misalkan nih kita buat project kan, kita pilih project, new project, kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Halo. Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Pilih new project, ya kan? Misalkan saya buat nih, ya kan? Di sini 1. Terus kalian tentukan media penyimpanan kalian, ya kan? Pilih choose dulu, pilih choose, ya kan? Misalkan saya taruh di data G, ya kan? Setelah itu saya kasih ke folder saya PBO, ya. Terus saya simpan di sini, pilih folder PBO select, ya kan? Di sini akan menunjukkan lokasi atau alamatnya dalam melakukan penyimpanan. Saya kasih G-2 \PBO dengan nama project 1, saya oke. Ya. Di sini akan keluar. Nah, sesuai dengan pemrograman, ya kan, berbasis objek, ya kan, namanya berbasis objek, berarti kita harus mempunyai objek, ya kan. Nah, saya ulangi lagi, apa sih yang disebut dengan objek, ya kan? Apa sih? Apa itu objek? Nah, ada yang tahu nggak objek itu apa sih? Halo, pada diem? Mbak Siti Rohmah tahu apa sih itu yang disebut dengan objek? Tahu nggak objek itu apa? Kemarin kan udah tak jelaskan objek. Objek adalah modul program yang besar atau apa? Objek itu apa sih? Ayo. Modul pemrograman yang besar atau apa? Objek itu apa sih? Kok pada diem? Sesuatu benda yang bisa buat aktivitas gitu, Pak. Yang bisa di Tadi apa? Apa? Jadi objek itu bisa dikatakan sebuah perangkat data dan fungsi kesatuan dalam satu program komputer. Jadi seperangkat data yang memiliki fungsi kesatuan di dalam komputer. Nah,
Lalu nanti ada kelas kan, kita buat kelas nih, ya kan? Nah, kelas itu apa sih? Gabungan data dalam satu kesatuan untuk tujuan yang ditentukan. Nah, itu kelas atau wadahnya, istilahnya kan gitu. Jadi digabung, semua data digabung, dijadikan satu. Nah, tapi dengan tujuan yang sama, gitu loh, yang sudah ditentukan. Lalu kemarin kan ada abstraksi. Abstraksi apa sih? Ya kan? Abstraksi adalah kemampuan suatu program untuk melewati bagian informasi yang akan diolah. Intinya dari abstraksi digunakan untuk memfokuskan pada intinya. Nah, jadi dia akan fokus ke titik intinya, itu untuk abstraksi. Nah, lalu kita buat nih, ya kan, di sini kita buat kelasnya dulu, wadahnya dulu, ya kan. Tadi kan kita sudah tahu, ya kan, kelas itu apa? Kelas adalah gabungan data dalam satu kesatuan untuk suatu tujuan yang sudah ditentukan. Itu kan tadi kelas. Berarti kita buat kelas dulu, ya kan? Pilih new class, kita kasih nih, misalkan saya mau buat wadah apa sih kan gitu. Ya kan? Misalkan saya membuat sebuah kelas belajar, ya udah saya buat di sini belajar, ya kan? Di sini saya pilih kelas, ya kan? Setelah saya pilih kelas, saya pilih oke, ya kan? Nah, di sini lihat kelasnya belajar. Nah, sebelum saya compile, ya kan, dia akan keluar aksiran. Jadi kelas saya ini beraksir. Nah, ya kan? Tadi saya sudah melakukan read class kan, saya sudah menulis kelas. Nah, terus compile. Compile itu apa sih? Compile adalah membuat dan menyimpan kode program. Nah, jadi misalkan di sini saya isi dulu, ya kan, kelasnya. Saya klik 2 kali. Nah, di sini nanti ada beberapa, ya kan, coding. Nah, di sini kan ada contohnya. Nah, kan, misalkan di sini, ya kan, slash bintang. Nah, slash bintang ini digunakan untuk apa? Membuat komentar. Komentar itu apa? Untuk membuat sebuah keterangan agar program ini tidak dibaca oleh programnya. Misalkan nih, lihat, kita buat, ketika saya ketik di sini, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kepotong, Pak. Kepotong. Kepotong. Tak bukakan. Nah, misalkan nih, kelihatan ya? Misalkan nih, kelihatan toh? Iya, Pak. Udah kelihatan. Ya. Oh, harus satu-satu berarti ini. Ini ya kan? Saya mau ngetik nih, ya kan? Slash bintang. Nah, slash bintang ini digunakan komentar ketika kalian mau membuat lebih dari satu baris, ya kan? Misalkan nih baris pertama, saya membuat nih satu, ya kan? Lalu tak enter, dia akan keluar bintangnya sendiri, 2. Saya mau nambah lagi, saya enter lagi, lihat, nambah sendiri. Dan diakhiri pasti dengan bintang slash. Paham ya? Slash. Ini untuk komentar, Iya, Pak. yang dibuat dari beberapa baris. Nah, kalau satu baris gimana? Nah, kalau satu baris, ya kan, slash 2 kali, baru dikasih. Misalkan satu bla 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 bla. Mau tak enter, dia tidak mau keluar bintangnya karena dia memang dibuat satu baris. Nah, nih lihat, ya kan? Paham ya sampai sini ya? Tapi kita kesampingkan dulu untuk komentarnya. Kita menuju ke program utamanya. Nah, kan? Kita semua nih. Nah, bisa dilihat di sini, ya kan? Nah,
public kelas belajar, ya kan? Bisa dilihat ya, public kelas belajar ya. Nah, di sini public kelas belajar berarti saya membuat sebuah kelas belajar. Nah, nanti berarti saya hapus dulu nih sampai sini kan. Nah, saya hapus sampai sini dulu. Cek. Nah, awalan program kelas itu menggunakan public kelas namanya, ya kan? Tadi saya udah buat nih Pak, kelasnya namanya belajar, ya udah nggak usah dibuat lagi public kelas belajar. Jadi bawahnya ini dihapus. Nah, ini dihapus dulu, ya kan? Nah, kurung tutupnya dihapus nggak? Nggak usah, karena di sini ada kurung bukanya kelasnya, baru harus ada kurung tutup kelasnya. Dah. Terus kita menuju ke, ya kan, struktur programnya, ya kan. Nah, untuk struktur program, nah, kita perlu membuat sebuah metode. Nah, metode itu nanti kita menggunakan yang namanya main atau program utama untuk menjalankan sebuah kode. Karena saya mau menjalankan sebuah kode, udah kalian ketik aja, ya kan. Kemarin kan sudah kalian praktekkan, ya kan. Kelihatan ya? Kelihatan toh? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya kan, kelihatan toh? Iya. Yeah. Nah, kalian ketikkan kan? Nah, kalian ketikkan di sini, ya kan? Nah, misalkan saya membuat nih program utamanya, tetap pakai public. Kemarin public udah saya jelaskan fungsinya untuk apa, ya. Lalu static, ya kan? Void main, ya. Ntar saya nulisnya salah, ya. Terus kurung buka, string, ya kan? Kurung buka siku, kurung tutup siku, ya kan? Spasi, aregis. Nah, kurung tutup, ya kan? Dah nih, ya kan? Lalu saya mau mencetak nih. Nah, ini masih pakai program utama langsung, belum belajar variabel. Habis ini kita belajar minggu depan aja mungkin, kalau hari ini nggak cukup nanti. Kurung buka, awal, ya kan? Ya kan? Kita enter. Saya mau menampilkan sebuah outputnya, ya kan? Berarti ada membuat kelas dulu, kita buat kelas, terus kita membuat program utama, setelah itu output, ya kan? Sistem, ya kan? Dot out, dot print, karena kita mau mencetak, ya kan? Misalkan saya mau mencetak tulisan nih, ya kan? Selamat atau koma belajar. Petik 2. Ini titik, bukan koma. Sistem dot, ya, out dot print, ya kan? Nah, karena dia ini tulisannya string, ya kan? Nanti kita akan belajar tipe data juga, ada string, ada int, nanti ada boolean juga. Nah, nanti kita akan belajar string itu apa sih, varchar itu apa sih, bedanya string dan varchar itu apa sih, atau char nanti ya, nanti kita akan belajar. Terus kurung tutup, ya kan, titik koma, dah, ya kan. Kemarin kan gini, lalu kalian jalankan kan, ya kan, ya kan? Petik 2-nya kurang, Pak, nggak ada ya? Oh iya, petik 2-nya saya kurang di belakangnya, benar Mbak Rohmah. Nah, ini saya kurang tutup, ya kan. Setelah kurung tutup, kita jalankan nih, kita compile, ya kan. Tadi kan untuk menyimpan programnya kan kita menggunakan compile, ya. Ya, di sini ada errornya di mana nih? Di sini. Berarti ini ada salah. Salahnya di mana? Di string. Nah, tulisan string tadi memang tak salah kan? Di string. Nah, pakai kapital. Nah, dah. Kalian compile lagi. Ada lagi nggak? Ada di S. Lihat nih. Nah, ini ada. Lihat ini loh, warna merah ini loh. Nah, merah ini tuh gunanya untuk menampilkan errornya. Ya kan? Atau debugnya itu di mana sih kan ini? Kita compile, lihat. Lihat. Ini. Nah, ini S-nya diganti dulu yang kapital. Jadi kapital dan besar tuh beda. Dah compile dulu. Ada nggak?
Nih, lihat ada error 1. Nih. Ini kan? Kurang Pak, sistem. Sistem. Nah, ya kan? Nah, udah. Ada lagi? Pak, enggak boleh kapital, Pak. Ya. Nah, ya toh? Kalau sudah kalian compile, ya lihat di sini udah berhasil, ya kan? Kalian close, ya kan? Aduh, kok malah nutup? Bentar, zoomnya kok malah nutup? Nah ini udah, lihat setelah dikompil perubahannya yang tadinya belajar ini dia beraksir, nah sekarang dia cuma strip 1 tok, berarti ini sudah dikompil. Setelah itu kita run, ya kan? Tadi kan ada read, compile, dan run, ya kan? Kita klik kanan, ya kan? Void main string, ya kan? Klik, lalu kalian jalankan, oke. Maka di sini akan tampil, ya kan? Jadi intinya, ya kan? Membuat kelas dulu di dalam pemrograman, kita buat kelas wadahnya dulu nih. Kalau kita nggak punya wadah mau menjalankan kan nggak bisa, ya kan? Misalkan dulu adik punya Tamiya nih, Tamiya ini kalau nggak dikasih di sirkuit nggak punya jalan, berarti kan dia nggak mau jalan, ya kan? Nah ini sama, kita punya wadah, kita mau contohnya kemarin kan kita belajar di kelas. Nah, kelas itu menjadi apa? Kelasnya, ya. Terus atributnya apa aja? Lah ada kursi, meja, ya kan, papan tulis dan lain-lain, ya kan, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, di sini sama nih, ya kan. Kita sudah membuat kelas. Nah, di sini kita sudah ngetikkan codingnya, terus kita compile. Nah, misalkan ini mau ngasih keterangan, udah kasih keterangan di sini, dia tidak akan dibaca. Nah, keterangan yang tadi itu loh, yang misalkan keterangannya terdiri dari beberapa baris, bisa pakai bintang, bintang, ya kan? Maaf, backslash dulu, sorry, ya kan? Backslash, ya kan? Bintang, misalkan, bla bla bla, enter, ya kan? Bla 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 bla, enter lagi, bla bla bla, enter. Nah, di sini langsung ditutup sendiri. Nah, ini ketika saya compile, lihat, di sini tidak ada error, ya kan? Tapi kalau ketika ini saya bintangnya saya buang, ya kan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, sorry. Nggak kelihatan kepotong. Kita lihatkan kepotong. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini cuman udah Pak. Udah. Kelihatan ya? Nah, kelihatan kan? Nah, ini lihat. Ini kan? Nah, kalau ini, ya kan tadi kan ada bintangnya. Nah, ketika saya jalankan, lihat di sini langsung tidak aktif kan? Tampilannya berubah. Yang tadinya terang, ya kan? Terang, dia langsung jadi jelas. Ini digunakan untuk membuat sebuah komentar. Jadi komentar ini tidak akan dibaca oleh programnya nanti. Ya. Ketika saya compile, dia nggak mau. Tapi ketika bintangnya saya buang, ya, saya compile, pasti di sini ada error. Lihat di sini kelihatan kan error, save error, kesimpan ada error 1. Ini kan tulisannya save error 1. Klik, lihat kelasnya di sini. Dia akan menunjukkan kelas interface or enum expert. Nah kan, sebuah kelasnya salah nih, ya kan. Nah, ketika ini saya kasih bintang, nanti dia tidak akan kebaca, berarti langsung errornya akan hilang. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Paham sampai sini? Jadi kita harus belajar di strukturnya dulu, struktur Java itu, ya kan? Kita harus membuat kelas. Jadi struktur Java itu membuat kelas. Nah, setelah kelas, ini kan kita buat nih public class, ya kan? Nah, terus kita membuat program utama atau metodenya dengan menggunakan main. Nah, void main ini, public void main ini adalah program utamanya. Lalu kita membuat sebuah output. Jadi, Pak, langsung outputnya langsung bisa nggak, Pak? Misalkan kita hapus nih, ya kan, kita hapus. Langsung gini bisa nggak? Nah, berarti kan ini juga hilang 1 nih. Bisa nggak? Nggak bisa, lihat. Di sini langsung baca ke outputnya, nggak mau. Dia ada kelasnya tapi nggak ada inputannya. Nggak ada kelas utamanya. Atau maaf, metode. Nih.
Metode itu proses kan. Kalau nggak ada proses bisa nggak? Program itu mengeluarkan hasil nggak bisa. Makanya kita butuh proses. Jadi algoritma kemarin kan sama. Butuh input, butuh proses, keluarlah output. Kalau nggak ada input, nggak ada data yang besar, nggak bisa diolah oleh algoritma, ya kan? Sehingga ya nggak keluar hasil. Sama kalau ada metodenya, tapi nggak ada wadahnya nih, nggak bisa. Kita butuh wadah dulu, yaitu kelas. Setelah butuh kelas, kita tadi butuh yang namanya metode, ya kan? Atau sebuah prosedur utamanya, ya kan? Nah, kita buat nih atau program utamanya, ya kan? Public tadi kan, nah, public, static, ya kan? Void main kan, nah, kurung buka, string, ya kan? Kurung buka siku, baru kurung kurawal, ya kan? Di sini kurung kurawal satu. Stringnya jangan lupa dia kapital. Nah, saya public statiknya salah. Saya salah. Udah? Ada yang tanyakan nggak? Udah? Sampai sini tanyakan? Halo? Ya, ya, ya. Ya, ya, Pak. Belum. Mau dicoba dulu? Coba dicoba dulu. Misalkan ada error, silakan tanyakan. Silakan coba. Silakan kalau mau tanyakan. Yo, silakan. Ada yang tanyakan nggak? Halo? Mbak Sukor ini mungkin? Mbak Sukor ini kan dari tadi diem. Nggak ada suaranya nih. Mbak Dias Sukor ini. Dari tadi diem. Yuk silakan ada yang tanyakan nggak? Ini yang masuk ke 4 saja ya. Yang satunya mana nih? Kok hilang nih? Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak siapa? Army. Nah, pada hilang nih. Silakan kalau mau tanyakan. Ada tanyakan nggak? Makanya kemarin sudah tak kasih nih ya. File yang ini sudah tak kasih ya. Halo? File yang ini sudah tak kasih ya? Iya. Sudah toh? Untuk yang... Sudah, Pak. Udah. Untuk yang variabel sudah saya jelaskan belum? Variabel, pengertian variabel. Belum ya? Variabel kayaknya belum ya? Belum, baru uji aja. Ya uji toh? Nah, Ya. berarti kan belum. Nah, sampai uji ini ada yang tanyakan nggak? Silakan kalau mau tanyakan. Ini waktunya mau habis, ya kan? Habis ini saya akhiri. Kalau nggak ada ditanyakan.
Nanti jangan lupa saya selalu ingatkan untuk absensinya. Oh iya, bahkan Bu kok kotak-kotak ya Pak ya. Apanya? Mana? itu kelihatan tuh. Tar besarkan dulu. Ini kok kotak-kotak ya Pak. Kotak-kotak itu masih ada kesalahan. Coba diklik 2 kali dulu. Diklik 2 kali di kelasnya diklik 2 kali. Kelasnya diklik 2 kali. Nah, itu kan salah kan? Nah, itu semuanya kamu hapus dulu. Nggak boleh kamu gabung. Itu kan kamu gabung tuh. Itu semua datanya kamu hapus. Kamu blok dari atas sampai bawah, baru kamu hapus. Kamu blok dari atas sampai bawah. Nah, gitu. Di delete. Nah, terus kamu ketik yang tadi kan. Nah, kamu akan membuat apa sih? Oh, saya membuat kelas. Nah, cara membuat kelas tadi gimana? Ya kan? Oh, tak kasih public class. Nah, seperti itu. Paham? Mbak Nora? Iya, Pak. Ini Mbak Siti Rohmah ya, Mbak. Nah, itu baru kamu ketik tadi public class. Saya membuat wadahnya dulu. Nama wadahnya apa sih? Oh, public class. Tadi mahasiswa atau public class pembelajaran. Nah, kan gitu. Kita buat wadahnya dulu. Kalau kita mau membawa isi yang banyak, kalau nggak ada wadahnya kan tumpah. Makanya kita buat wadahnya dulu. Nah, kelas. Nah, nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam. Nanti ada pakai pengkapsulan. Paham ya Mbak Siti Rohmah ya? Bisa toh? Bisa? Jadi enggak? Bisa, Pak. Bisa. Silakan kalau mau tanyakan. Kalau mau tanya silakan nanti WA. Misalkan kok bingung, WA aja enggak apa-apa. Atau Pak, saya mau tanya langsung, boleh. Tapi nggak boleh bondong-bondong datang ke kampus. 1 orang aja, misalkan gantian. Mau tanya Pak, ini nggak bisa-bisa. Datang ke kampus aja nggak apa-apa. Tapi gantian, nggak boleh semuanya datang, nggak boleh. Ini kan social distance, jadi jaga jarak. Satu-satu nggak apa-apa. Misalkan, oh, saya mau datang ke kampus Pak, mau tanya. Silakan, 1 orang, tapi jangan sampai banyak-banyak. Tuh. Nggak apa-apa. Kita saling sharing, saling tukar ilmu kan gitu. Dan semangat nih kalian, walaupun kalian belajar di rumah tetap harus semangat. Terus kegiatan wirausahanya tetap ditingkatkan. Karena ini kan musim-musim lemahnya perekonomian, usahanya ditingkatkan. Iya, Pak. Bisa nggak Mbak Rohma? Iya, Pak, ini sedih. Oh, belum. Oh ya udah. Karena waktunya ini mungkin berjalan mau habis. Tinggal 6 menit. Nah. Alhamdulillah. Silakan yang lain kalau mau tanyakan. Jadi ini yang Gimana? Ini yang materinya ini belum dikirim ya Pak ya? Belum. Ya, habis ini tak kirim yang ya. Ini loh. Oh, yang ini toh? Belum enggak. Oh ya udah. Habis ini nanti tak kirim toh. Iya. Nah, habis ini tak kirim sambil itu ya, sama absensinya ya, jangan lupa ya. Iya Pak. Iya. Disiapkan semua. Iya, ini tak absen juga lagi nih. Ada Mbak Siti Rohmah, Mbak Catur Wulandari, Mbak Tia, Mbak Nora. Yang nggak masuk kurang 1 ya? Pas ya, 4 orang toh ya kelas ini ya? Loh, Armi hilang tuh. Mbak Armi tadi masuk toh? Keluar nih. Nggak ada lagi.
Nggak ada ya? Oh. Makanya kan mesti absensinya nanti gabung loh. Ya udah nanti tak. Udah ada tanya kan? Bisa Mbak Rohma? Ya, Pak. Nggak ada ditanyakan? Ada tanyakan nggak? Belum, Kalau belum, nggak belum. ada, Nanti paling, Pak. paling nanti. Kalau misalkan bingung-bingung mau datang ke kampus nggak apa-apa loh, tapi tetap tak kasih garis bawah, jangan berbondong-bondong. Jadi kalian konsultasi nggak apa-apa. Ya, Pak. Gimana? Udah nggak tanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, saya akhiri ya. Gimana? Halo? Halo? Iya, iya, Pak. Tak akhiri ya. Tak akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nanti materinya saya share di Mbak Rohma sama Mbak Dia Suwarini. Nah, nanti bisa berdua. Nah, yang bersangkutan itu bisa membantu saya untuk share ke temannya ya. Terima kasih ya. Jaga kesehatan. Nggak usah pergi-pergi dulu. Dah, selamat jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.